7 nomor 5. Kalau kita lihat apa maksud dari Roma 7 nomor 5. Nah, kembali lagi, ketika Yesus tadi di dalam kedagingannya, di dalam kemanusiaannya, dia itu terikat akan hawa nafsu dan dosa dia, Bu Darni. Tidak mungkin yang namanya dia ada keilahian pada diri dia, yang hakikat dia itu adalah ilahi itu sendiri, dia masih dia terikat dengan hawa nafsu dan dosa. Paham, Bu Darni? Ini yang kita kritisi. Karena kalau misalnya adanya kenajisan, adanya dosa, nggak mungkin itu bisa berbarengan sama Sang Pencipta, kan, yang dia kudus. Kalau kita lihat dalam perjalanan Yesus dalam kemanusiaannya, dia mempunyai hawa nafsu dan dosa. Apa hawa nafsu dia? Di antaranya dia mempunyai lapar, dia lemah, kadang dia merasakan ngantuk, kadang dia marah, kadang dia bersedih dia. Itu dalam kemanusiaannya. Nah, ketika dia mempunyai sesuatu, kita katakanlah mukjizat ya, kejadian-kejadian yang luar biasa yang disaksikan oleh masyarakat, dia manusia di saat itu, Yesus dengan tegas mengatakan bahwa ini adalah kuasa yang diberikan Allah kepada diri dia, sama seperti para nabi lainnya yang Allah berikan kuasa kepada diri dia untuk menunjukkan apa? Supaya kalian saksikan bahwa aku ini adalah utusanmu. Kan itu ketika dia menghidupkan Lazarus, kan? Iya. Masa firman menerima firman? Paham maksudnya, Bu Darni? Kita sebagai muslim, ini yang kita kritisi. Secara alkitabiah, kita tidak dapat ini adanya keilahian mutlak pada diri Yesus itu sendiri. Yang dia kerjakan pure semuanya, dia sebagai manusia biasa, hanya saja dia dilebihkan. Apa kelebihannya? Dia utusan Allah, dia nabi yang tentunya untuk menguat risalahnya Allah berikan kuasanya untuk menunjukkan, kalau istilahnya mukjizat lah, Bu Darmi. Bu Darni paham nggak menurut apa yang disampaikan? Paham, Bu Darni? Aku ya, aku sekarang ya. Boleh aku? Oke, jangan dipotong ya. Yesus sama seperti manusia terakhir ya. Aku catat. Oke, yang tadi Yesus tidak ada keilahiannya di bumi, kan gitu. Kalau tidak ada keilahiannya di bumi, makanya dia sewaktu di bumi bisa menghidupkan orang mati. Datangnya dari mana itu? Dari hakikatnya Elohim itu, ya, bekerja sama. Nah, untuk menghidupkan orang mati, menyembuhkan penyakit kusta, menyembuhkan orang yang pendarahan 16 tahun, air di dalam pesta. Tunggu dulu, sebentar, jangan potong-potong. Itu kan tadi udah kita iya, sebentar. Aku mau menjawab. Udah kita ungkapkan. Sebentar dulu. Aku menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang barusan. Ini kan kucatatin. Ini kan giliranku. Tadi si Ito ngomong kan nggak kujawab. Oke? Yesus tidak ada keilahiannya di bumi. Kalau tidak ada keilahiannya di bumi, bayangkan begitu banyak mujizat yang dia perbuat sewaktu dia di bumi. Kalau kalian tidak mempercayai, silakan, nggak apa-apa. Nah, Yesus masih ada di dalam dosa. Hanya Yesus dikatakan lahir sebagai orang yang suci, sedangkan Isa Al-Masih dan Yesus lainnya semua manusia dikatakan berdosa. Hanya Yesus yang suci, ya. Itu jangan kalian lupakan. Kuasa dalam Yesus sama seperti para nabi yang diberikan Elohim. Wait, beda. Seluruh para nabi, sebentar dulu, aku terangkan dalam kekristenan kami, kuasa dalam Yesus sama seperti para nabi yang diberikan Elohim, beda. Seluruh para nabi tidak ada dicatat kelak di akhir zaman akan datang membangkitkan orang mati, akan datang untuk menghakimi dunia, dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Mana ada dicatat para nabi seperti itu? Itu berbedanya Yesus dengan siapa? Para nabi. Para nabi itu hanya manusia biasa, hanya utusan. Tunggu kedatangan Yesus nanti membangkitkan para nabi ini, ya. Jangan kalian samakan. Nah, terakhir. Izin ya, Bu Darni. Terakhir. Sebentar, aku sebentar. belum selesai. Saya minta izin dulu. Satu lagi. Itu, apa yang ditanya itu dijawab. Jangan dikumpulkan ya, itu semua. kan aku jawab semua itu berkhotbah itu, Pak. 1, 2, 3, 4. Aku menjawab
apa yang kutulis di sini. Enggak, Mau kalian Budarni, terima atau Budarni. tidak, itu urusan Budarni. kalian. Budarni, Aku gini, sebagai Budarni. umat Kristen, pembela Alkitab yang kalian Iya, peleset-pelesetkan, Budarni, itulah Budarni. kerjaku di sini. Ya, Untuk sebentar, meluruskan Budarni. Alkitabku, gitu. Iya, loh. sebentar Budarni. Berarti Budarni tidak paham dengan poin yang ditanyakan oleh Bang FDS. Kenapa? Dari tadi Bang FDS bilang Yesus datang sebagai manusia di dalam Roma 5 nomor 7, sebab daging terikat dengan dosa. Nah, pertanyaan Bang FDS, pertanyaan Bang FDS, apakah yang dinyatakan daging tidak terlepas dari dosa bisa bersama-sama dengan keilahian? Itu Bu Darni. Iya, itu Bu Darni diantaranya. Karena yang Iya, dipahami tahu kan aku. gitu dia, bahwa keilahian itu atau hakikat dia sebagai Tuhan pencipta alam semesta ini, dia kudus kan. Dia tidak mungkin terikat akan dosa. Jadi Iya, itu pertamanya. Yang keduanya, tidak mungkin ilahi itu menjadi makhluk dia. Gimana kalau kita ambil ilustrasinya Kak ya? Enggak, gini Bang FDS, lebih tepatnya gini, tidak mungkin keilahian terikat dengan daging yang dinyatakan tidak terlepas dari dosa. Iya itu. Gitu loh. Contohnya gini Bu Darni, di mana letak dosanya Yesus? Ini satu aja Bu Darni ya. Ini narasi Yesus sendiri. Ketika di dalam kemanusiaannya, dia seorang rabai mengajarkan kebaikan kepada manusia. Di dalam Matius 5 nomor 22 di situ Yesus mengatakan, "Jangan engkau mengatakan orang itu bodoh, karena dengan itu dapat mengantarkan engkau ke dalam api neraka yang menyala-nyala." Ternyata di dalam kemanusiaannya dia mempunyai khilaf dan dosa. Di dalam Lukas 24 nomor 25 Yesus berkata bodoh kepada orang yang tidak tahu akan dirinya ketika dia dibangkitkan. Pernah tahu itu Bu Darni? Pasti tahu. Nah, kan itu kan? Halo, Aku sekarang ya. Matius 5:22 tadi kan pernah Yesus mengatakan, jangan kau bilang orang bodoh, sementara Yesus mengatakan bodoh Bentar ya, Ando. engkau. Kan katanya, kan gitu kan? Iya kan dia datang sebagai manusia, tapi catatan mencatat bahwasanya Yesus itu lahir dalam keadaan suci. Hanya Yesus yang suci ya, yang tidak punya dosa hanya Yesus. Bu Darni Apa gini loh, dosa Bu Darni. Yesus? Mana ada Budarni. dosa Yesus Budarni, yang dilakukan di muka bumi ini, walaupun dia Boleh saya bicara, datang halo. sebagai Bu Darni, manusia. seluruh manusia yang kita pahami ya, seluruh manusia dalam masa dia masih bayi lah, atau kita katakan ya kalau kita balik ya, sebelum balik, tapi kita umumkan lah, selama anak itu masih bayi, dia tidak akan bisa melakukan dosa Bu Darni. Itu kita pahami, pasti kudus dan suci. Tetapi ketika dia beranjak, akal telah berkembang, jiwanya telah membesar, tentu banyak hal yang terikat pada dirinya. Terutama dia mempunyai nafsu, dia mempunyai hasrat, dia mempunyai keinginan, dia mempunyai pemikiran, yang terkadang hal itu dibarengi oleh bisikan-bisikan roh jahat. Sebentar Bang Fendi, nggak nyambung. Ini nggak nyambung ke ajaran dia juga gitu loh. Kita memaksakan ajaran Ini kita jadinya. karena katanya anak Nggak suci nyambung. katanya. Jadi gini Bu Darni, kalau memang benar dia suci ya Yesus itu, kenapa dia malah menggantikan orang fasik? Ya kan? Enggak, Di Amsal gini, 21:18 Jangan orang lebar fasik sekali dipakai itu. sebagai tebusan. Sebentar Bang Hasan. Oke. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai pengganti orang jujur. Nah, kata Bu Darni, Yesus itu orang suci. Lalu bagaimana dia bisa menjadi tebusan, menggantikan orang-orang fasik itu? Silakan. Gini sih poinnya gini, bentar Bu Darni ya, gini bentar. Poin yang disampaikan Bang FDS itu mengenai kekudusan. Bu Darni kan menyatakan nih Yesus ini terlahir kudus.
Nah, kenapa Bang FDS mengkolaborasi dengan Islam? Karena setiap bayi yang dilahirkan itu suci, Bu Darni, menurut Islam. Nah, maka Bang FDS bertanya dia sama juga Bu mengatakan Darni. Yesus itu suci. Nah, makanya Bang FDS bertanya nih sama Bu Darni, apakah anak yang terlahir dalam kekristenan itu dinyatakan tidak kudus, iya atau tidak? Biar kita dapat poinnya, gitu dia. Iya, kudus dia. Tapi berbeda dengan kedatangan Yesus. Yesus itu bukan datang karena Berarti persetubuhan gini, antara Darni. bapak dan ibu. Yesus itu datang dari surga. Dia itu firman Elohim yang menjadi manusia. Nah, itu beda kali dong sama manusia. Berarti di Amsal 21:18 itu bagaimana itu? Apa itu? Apa? Amsal? Di Amsal 21:18 kan apa katanya isinya? orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Lalu yang jadi Ibu bilang, Bu Darni, kita beralih ke tebusan nih. Yesus itu orang suci, ya kan? Yesus orang suci. Kenapa dia malah untuk sebagai tebusan orang-orang berdosa? Jadi kita lari ke penebusan nih. Balik ini di sini antara narasi Bu Darni sama ayat Bible Ibu sendiri. Ibu bilang orang berdosalah yang menebus orang suci, ya kan? Oke. Orang fasik. Ini kan ini Amsal ini orang fasik dipakai sebagai tebusan. Ini konsepnya. Ya kan? Sedangkan Bu Darni menarasikan Yesus ini orang suci. Memahami Bu Darni ini. Bu Darni bilang, sebentar Bedi. Kejauhan sebentar itu, Bedi. Kak. Nggak paham Kak. Bu Sebentar Darni nanti. Bedi. Paham Sebentar, kali ini Fedi. di depanku ini ayat penebusan. Iya, enggak Tapi nanti kan kita loncat-loncat. Iya, benar. Loncat-loncat Iya. jadinya. Nggak loncat ini sesuai narasi Bu Darni. Katanya di sini Nah, di skip Amsal aja ini tuh, kan Kak. orang Itu fasik yang melompat menebus dia orang benar. jadinya. Kita ingin mengejar tentang kekudusan dan kesucian Fedi, ini Yesus sama dan aja Fedi. keilahian Kau pada dengar dirinya. dulu Fedi. Ini sama aja. Lain itu, Bu Kak. Darni kan Itu menarasikan masalah si Yesus ini konsep orang penebusan suci. jadinya. Lalu kenapa dia dipakai sebagai tebusan orang berdosa? Aduh. Gimana tuh loncatnya? Benar itu. Enggak benar itu yang disampaikan benar. Karena menurut Amsal 21 nomor 18 Iya. itu menyatakan bahwa Orang fasik yang dipakai orang fasik. sebagai tebusan orang benar. Iya, gitu. Enggak loncat itu, benar itu. bener. Cuman gini Bahkan dia dia. kita untuk bertabrakan bercerita sama tentang Bu Darni keilahiannya sendiri itu itu. dalam Bibelnya. Enggak, gini Bu Darni. Tadi poinnya sudah ketemu sebenarnya Bu Darni apa yang disampaikan Bang FDS. Di mana ketemunya? Ketika Yesus menyatakan seseorang itu bodoh, tapi Bu Darni bilang, oh itu sebagai manusianya. Itulah yang sedang ditanya oleh Bang FDS. Kenapa? Karena daging itu terikat kepada dosa. Apakah nggak keilahian mungkin. bisa bersama-sama dengan yang dinyatakan dengan dosa? Itu pertanyaannya. Iya, nggak mungkin keilahian itu terikat sama Iya, dosa, yang Bu Darni. waktu Yesus Itu. mengatakan bodoh itu bukan ilahi yang ngomong itu, yang ngomong Nggak itu paham, Bu keadaan Darni. sebagai manusia dong. Bu Darni gini loh Pok, pertanyaannya. Iya. Yesus mempunyai ilahi nih dan kemanusiaan. Iya. Hakikatnya Kemanusiaan ilahi. itu tidak terikat dengan dosa. Bisa tidak ilahi dengan dosa ini bersama-sama? Terpisahnya ilahinya loh. Oh, berarti Yesus kan datang ke bumi begitu. sebagai manusia. Ilahinya kan di surga. Berarti ilahinya di surga. Oke, saya ikutin. Ketika Hakikatnya ilahinya di Yesus. surga, ketika ilahinya di surga, murid-murid pada waktu itu menuhankan siapa? Menuhankan Yesus. pada kan sudah dikatakan di situ di dalam Enggak, Lukas 2 ayat menuhankan siapa 11. dulu? Yesus dong. Nah, berarti ilahinya Nah, tapi keilahiannya di surga. Mereka menyembah Yesus. Astagfirullahaladzim. Sewaktu Yesus di bumi kan disembah Yesus. Sewaktu Nggak Yesus pernah di Itu bumi dia aku bilang Sahabat-sahabatnya. dia ini Bu Darni itu bolak-balik dia. bukan bolak-balik. Kontradiksi Aku kan, omongan dia di awal sama omongan dia di akhir. aku kan melayani pertanyaan-pertanyaan kalian. Terpaksa aku ikut-ikut arus kalian sebagian ku Tapi tolak. Begitu dong. jawabanmu tuh kontradiksi Tidak Bu. alkitabiah Malu itu, sama Bu. 184 orang di bawah. Ya, Gini nggak loh, Bu, apa-apa. karena Itu kan yang kita itu kan paham, Bu Darni gini. Bu Darni, itu sebentar. kan pendapat Ibu Izinkan saya Darni ngomong, Bu Darni. yang Bentar, saya bentar, pelajari bentar. di Alkitab. Iya, Yang kita izinkan pahami saya Bu ngomong. Darni, ya, Bentar ya Bu secara Darni. alkitabiah. Izinkan saya dulu ngomong. Pertama, Bang FDS kan tadi kan sudah mengeluarkan data nih bahwasanya Yesus datang sebagai manusia dan diangkat di dalam Roma 5 nomor 7, manusia atau daging itu terikat yang namanya dengan dosa. Daging itu terikat dengan dosa.
Nah, Bu Darni sudah menyatakan ketika Bang FDS mengangkat namanya Yesus mengatakan seseorang itu bodoh. Nah, Bu Darni bilang, oh itu manusianya. Nah, manusia dengan ilahi yang dinyatakan manusia itu berdosa bisa nggak bersama-sama itu? Keilahian dengan yang dinyatakan tidak terlepas dengan dosa. Bisa nggak bersama-sama? Itu poinnya. Oke, Yesus terkadang menyebut orang bodoh atau lamban hati dalam Alkitab, bukan karena ia ingin menyinggung, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka gagal memahami kebenaran dan kehendak Elohim. Ia menggunakan kata bodoh untuk menyoroti ketidakpercayaan, ketamakan, dan kurangnya pengertian rohani pada orang-orang yang ia ajak bicara. Itu bukan seperti kita. Sebentar. Bukan di seperti sini kita, diskusi bukan dakwah, bukan khotbah. Bukan begitu. Tapi di sini artinya di sini untuk menunjukkan bahwa mereka gagal memahami kebenaran dan kehendak Elohim. Itu maksudnya. Nih, Ya, saya mau jadi tanya dulu, Bu itu Darni. Menurut Yesus, gitu ya. orang yang berkata bodoh itu di neraka atau tidak? Menurut Yesus, Iya. kepada sesama manusia dia nggak boleh kalian ya berkata, Iya. kau bodoh, Siapa kau bodoh, yang nggak boleh. berkata bodoh, Gitu. dia akan masuk neraka tidak menurut Yesus? Nah, iya, ada ayatnya kan? Halo, Berarti selamat siang. pertanyaannya Boleh cuma saya satu, bicara? Bu Darni. Boleh saya Pertanyaan bicara? Bang FDS cuma satu. Halo, Bisa selamat siang. nggak Silakan, Bang Ando. keilahian Bang Ando bersama yang menjawab, yang Bang Ando. dinyatakan Begini, orang saya bodoh yang Kristen, ya. akan masuk neraka? Saya mendengar-dengar narasi-narasi Oke, umat sebentar Islam Bang Ando. tentang Yesus ya. Sebentar Ando. Ya, Bu oke, Darni, saya Bu Darni sampaikan sudah dulu. nyerah bagaimana? Kalau perkataan Aku Yesus berbagi masalah sama Bang orang Ando, bodoh, boleh, silakan. Tunggu dulu ya sampai bicara. Kalau menilai seperti itu, Allah pun berkata di Al-Baqarah 191. Turunkan aja ini Ando, Bunuhlah nyambung nih mereka. Ando nih, Ya. nyambung. Ya, jangan kalian menarasikan Turunkan menurut apa enggak sih, persepsi Ando? kalian. Jika Turunkan Al-Quran nggak nyambung, turunkan nggak nyambung, nujum kemana-mana menjadi jadinya. kitab. Tunggu dulu, kalian percaya nujum Ando, di sini diskusi normal barusan ya. Tapi kau datang-datang mau menghujat. Kau Turunnya mau aja, diskusi turunnya aja. sehat apa Mbak diskusi apa? hujat? Kalau soal Turunnya aja. hujatan kami lebih parah menghujat kau nanti. Sebentar dulu ya, gini ya Ando, kalau diskusi itu tolong ikuti alurnya gitu loh, jangan langsung nyebrang Jangan kemana-mana gitu. tiba-tiba menghujat orang. Ya, silakan. Kalau soal menghujat di Blosko itu isinya hujatan untuk kau semua. Jadi kabur Bu Darni gara-gara Ando nih. Padahal poin pertanyaannya Bang FDS itu bener. Poinnya bener itu. Kenapa? Itu dari dulu tuh Bang FDS itu sering angkat itu. Tapi Kristen nggak pernah nyambung. Karena mereka menyatakan sendiri loh di dalam Bible, daging itu tidak terlepas yang namanya dosa. Nah, maka Bang FDS bertanya, bisa nggak keilahian bersama-sama yang dinamakan tidak bisa terlepas dengan dosa? Itu pertanyaannya. Hasan, jawabannya di Roma 1:23 ya. Allah itu yang kudus, tidak bisa bercampur dengan yang fana, manusia fana. Roma 1:23 itu. Lanjut. Makanya dilarikannya, keilahiannya lari ke surga. Lepasnya dulu sama Darni tadi jawabannya. Ilahiannya ada di surga, nggak ngekor sama dia. Anda mau mengatakan ya, Yesus orang berdosa. Lukas 3:3 baca itu. Masa baca kau lagi? Makanya dia Pasti berdosa, Bang. Teman-teman di follow ya, teman-teman di atas ya, Bang Matan termasuk udah Bang pasti Kucang ini sendiri ya. Udah pasti berdosa Bang Otak Waras. Kenapa? Iya. Karena tadi sudah dibuka datanya ketika Yesus berkata, siapa yang berkata bodoh dia akan masuk neraka. Dan ketika Yesus bangkit, dia berkata bodoh kepada murid-murid kan gitu. Nah, berarti dia menyatakan diri nih, daging tidak bisa terlepas namanya dosa. Udah, boleh nggak? Jangan di-mute saya mau bicara dulu, ya. Kalian bikin tema Paulus penista. Saya mau katakan, Paulus mendapat tempat di Al-Quran. Baca Al-Yasin ayat 13 sampai balas. Soal utus-utusan. Baca Turunkan tafsir, aja nih, turunkan, nggak ada tafsir. nyambungnya nih. Jangan kalian menghina-hina Paulus, padahal Nabi kalian tidak pernah Bang Ando, gini ya Bang Ando ya. Nabi Muhammad Bang Ando, Bang Ando, tidak pernah mempersoalkan Paulus. Bang Ando, Yang mempersoalkan Paulus Gini, pernah Bang Ando, adalah Bang Ando. sekte Yahudi.
sekte kecil Bang Yahudi, Ando, dan Bang itulah Ando, umat pengikut. Bang Ando, saya nggak Nabi main-main Muhammad ini. tidak pernah Iya, sebentar mempersoalkan Bang Ando, Rasul sebentar Paulus. Bang Ando Kenapa ya. kalian umatnya? Kenapa? Padahal di Al-Quran mendapat tempat. Ya, Bang ayat Ando, 13 sampai 14 soal Bang Ando, utusan. ini bukan Salah satu utusan itu adalah untuk mencari Paulus. bakat Ya, untuk menjadi apa presenter janganlah. TV, Junjungan bukan. kalian Nabi Muhammad tidak pernah mempersoalkan Rasul Paulus. Kenapa kalian? Ini bukan umatnya? audisi pencari Kalian presenter umat motor sekte TV, Bang Ando. sekte kecil Yahudi yang pernah mempersoalkan Rasul Paulus. Aduh. Sekte pengikut Juma. Ya, ingat kalian ada Sebentar dulu Ando ya, sebentar dulu Ando ya. Kau dengar saya yang ngomong ya. Muhammad tidak pernah mempersoalkan Oh, sebentar dulu Ando. Sebentar dulu saya ngomong nih. Rasul besar. Sebentar dulu kau Dapat tempat. Aduh, kayak turunkan aja Bang, udah kayak gitu turunkan aja. Kawan dong, Yang tidak kau aku naikkan, Malah kau bukan mengikuti nyerocos sekte diskusi Yahudi, sehat. sekte Kalau kau nggak Yahudi. bisa diskusi Sekte- sehat, aku tendang kau ya. Udah ya, udahin kau, Kak Cuy. Ingat kau. Jangan turunkan dulu dia. Mau ke terapi kasih terapi shock. Nggak pernah dalam kitabmu gitu loh. Janganlah Jelas kalian. itu. Mau gimana gitu. Malah Biarkan menghujat aja kerjanya. apa-apa. Ya, biarkan aja. Saya lebih pintar tuh. Kasih kesempatan saya ngomong gitu. Tapi capek saya sudah kasih timer pula. Hehehe. Enggak gini ya. Mungkin gini, Bang Ando, kamu harus pahami dulu gitu loh, Bang Ando. Ini saya nggak main-main. Kalau ada di dalam Al-Quran tertulis nama Paulus, seluruh harta kekayaan saya kirim samamu. Saya hibahkan atas namamu. Nah, tapi kalau ada ya nama Paulus di luar nama Paulus nggak bisa, saya tarik kembali. Nah, kalau ada di dalam Al-Quran nama Paulus, saya hibahkan semua harta saya samamu. Saya hibahkan. Saya nggak main-main gitu loh. Kok? Ini si jembot ini. Woi Kobong. Aku berdosa nyebut nama dia ini ya. Kobong. Dia membisukan diri. Gimana ini caranya nih? Aja lah kalau nggak mau ngomong dia. Masih banyak di bawah tuh kayaknya mau naik. Nggak ada. Budarni pun nggak mau naik dia. Udah pusing tadi dia. udah turun dia. Ini auto nih ya, yang ini nggak berhenti dia. Saya sudah siapkan. Silakan ngomong dulu. Nanti saya Nah, Oto tua. Nah, siap-siap. Oto tua, lanjut. Bapak saya ngomong. Giliran saya nanti ya. Kamu Sama dengarkan. Oto tua ini, kalian harus tahan-tahan mental ya. Nanti saya yang santai. Ini Tapi ngeyel dia. silakan kau jawab itu pertanyaan di dalam menu pernyataan ini. Oh iya, kalau pernyataan seperti itu biasanya didasari dengan iri hati karena masalahnya surganya nggak jelas. Yang ngajarkan Yang ditanya ini surga lah. lihat Kristen yang Gini, Oto tua. Di situ kan ada tema tuh. Kristen ikut ajaran Paulus, penyesat. Nah, tuh tulisannya ya. Nggak tahu lah aku penyesit apa penyusut gitu ya. Nah, itu kan kita ada tema. Ikutlah tema tuh. Makan guys. Naiklah Budarni. Makan mulu. Ya, sebentar teman-teman. Ya, silakan lanjut. Dari tadi kok nggak pinter-pinter ini semua. Tadi kan sudah saya terangkan sama Anda. Kenapa Anda percaya yang satu orang, tidak percaya kepada 4 orang. Sementara yang 4 orang ini menyaksikan kejadian. Sementara satu orang itu muncul ratusan tahun kemudian mengklaim dengan cerita yang lain. Anda percaya yang satu orang, ini logika nggak sih? Yang mana satu orang? Yang mana satu orang itu yang ngeklaim? Apa yang diklaimnya? Penulis 4 Injil maksudnya Kak. Bang Akal ini bercerita. Penulis 4 Injil itu bercerita lain yang dibawakannya
tidak sama seperti Paulus membawakan ajarannya. Itu yang dimaksudkan, ya kan Bang Ya, Akal? kita kembalikan lagi. 4 orang ini apakah hidup sejaman sama Yesus sehingga bisa divalidasi cerita-cerita mereka oleh oleh si Yesus sendiri? Kalau nggak sejaman sama Yesus, ujuk-ujuk setelah Yesus diangkat dia baru muncul bikin kitab. Kok Sonora pula? Sorry ya, bukan Sonora aku. Sorry loh. Bukan, suaranya mirip soalnya. Enggak gini. Enggak, Bang Akal, sifatnya beda. Jangan dipanggil Sonora aku bukan coba Sonora. tanggapi dulu apa yang disampaikan Bang FDS. Bener nggak yang disampaikan Bang FDS? Bahwasanya 4 Injil itu tidak sesuai dengan satu orang. Nanti takutnya nih Bang Akal jangan kayak gitulah. Bang, jangan nama-nama yang satu orang tuh Paulus maksudnya. Enggak, enggak apa-apa, Bang. Aku tahu di si Akal ini siapa nih. Kecuali sebentar. Kecuali ini kan kebenaran kan, tahu aku. Kita anggap bahwa Yesus dan Isa berbeda, baru kita boleh mengatakan yang ditulis oleh satu orang itu benar gitu. Jadi ini sebenarnya hanya dua kemungkinan yang bisa kita ambil di sini. Yesus Bang sama Akal, kita pun sepakat Bang Akal bahwa Paulus ini bertentangan dari apa yang dibawakan oleh 4 penulis Injil. Saya nggak mengaitkan ke Paulus loh. Saya mengaitkan cerita yang ditulis 4 orang dan cerita yang ditulis oleh satu orang. Iya, satu orang ini kan bentar dulu Bang Kebenaran. Kamu jangan berubah-ubah nama Bang Kebenaran. Saya tahu siapa Bang Kebenaran. Gini. Saya mau minta data Bang Kebenaran. Dan Oto Tua. Loh, Akal mana Oto Tua mana? Tanya dulu Bang Kebenaran nih. Coba bisa nggak buktikan bahwasanya. Sebentar. Siapa yang nurunkan Oto Tua ini? Saya nurunkan. Nggak ada ilmu dia. Kebenaran, saya mau tanya dulu. Bisa nggak Bang Kebenaran membuktikan penulis Matius adalah Matius, penulis Yohanes adalah Yohanes, penulis Lukas adalah Lukas? Bisa tidak membuktikannya? Bisa. Itu coba tampilkan. Sekarang kita buka kitab ya. Kita buka Alkitab. Saya buka Alkitab. Di situ siapa dikatakan penulisnya? Oke, sebentar saya buka kitab ya. Oke, sebentar. Buka dulu. Hebat kau itu. Ya, nulis. Sebentar, sentem ya, sabar. Nanti saya juga buka data ya, saya tunjukkan loh. Ini sisilah Yesus Kristus, Matius 1 ya, Matius 1 nih. Ini dikatakan siapa penulisnya? Sisilah Yesus. Iya, ini kan saya buka kitab Matius. Bang, yang ditanya penulisnya, Bang. Bukan ini aku belum bisa buka akun. Ini yang aku naik pakai akun lain, Bang. Ini yang dikatakan penulisnya siapa ini? Siapa namanya nih? Sebentar, ini siapa namanya? Halo, Bang Hasan, ini siapa? Kocak dia. Bukan itu yang ditanya Bang. Ini kan nama penulisnya. Di tiap-tiap kitab itu dicantumkan nama penulis Bang. Gimana sih Bang ini? Dipahami. Bentar Bang Akal. Yang ditanya Bang Hasan ini, tadi kan Abang bercerita tentang bahwa yang dibawakan oleh 4 penulis ini mana yang lebih kuat dengan yang dibawakan oleh satu orang yang membawa tulisan juga, kan itu yang Abang bawakan. Jadi diminta sama Bang Hasan ini, Abang bisa nggak memvalidasi bahwa penulis 4 Injil kanonik itu, apakah benar orang yang menulis itu adalah orang yang difahamkan, umpamanya seperti Injil Yohanes, apa benar Yohanes yang buat? Nah, itu yang ditanyakan Bang, bukan silsilah Yesusnya. Selamat pagi Bang Kingdom. Bang Kucang, jadikan aku kuasanya Bang Kucang. Ya, selamat malam, saya lagi dipatikan nih kawan-kawan ya. Ya, silakan Willy Awen, apa mau sampaikan Willy Awen, silakan. Saya tambahkan dikit ya Bang ya tentang penulis keempat Injil itu ya.
Iya, boleh Bang, boleh Bang. Ya, jadi yang menulis Matius adalah Matius pemungut cukai itu sendiri. Dia adalah murid langsung Yesus. Markus, Bang. Sabar Bang Kindo, yang ditanya itu aku. Well, kamu kok nyerocos saja sih. Aku yang ditanya sama Otawaras. iya kan saya bilang saya tambahkan dikit, bukan nyerocos. Kan saya sudah Bang, bilang. kalau nggak bisa diam, Iya, turunkan ya. aku dulu yang ditanya. Kalau nggak bisa diam, aku turunkan. Sudah kamu jawablah. Ya lanjutlah host ya, gimana ini? Siapa yang duluan bicara? Assalamualaikum semuanya. Bang Akal dulu lah, Bang Akal. Bang Akal yang dibesarkan, mungkin beliau bisa Kebetulan silakan dijawab. menampilkan data. Nanti kalau Bang Akal kurang lengkap, bisa Bang Willy atau Bang Kingdom untuk melengkapi narasinya Bang Akal. Ini kan kita kan untuk membukakan atau menampilkan data. Iya gini, sebenarnya aku tadi mau ngetampol itu si Darni itu, cuma beliau kan sudah turun kan. Aku ada data itu bahwa beliau kan mengatakan bahwa Yesus itu kan tidak berdosa. Nah, aku ada data sini, banyak sekali dosa-dosa dari si Yesus itu sendiri. Seperti itu Bang. Iya, lanjut Bang Akal dulu. Lanjut Bang Akal, ingin yang bisa menampilkan dari apa yang ditanya sama Bang Hasan tadi. Lagian aku ini lagi mode kerja ini. Ya lanjut lah. Bang William ini ajamannya apa sih? Ya, Bang FDS lanjut ya Bang FDS ya, lanjut yang semuanya. Saya izin turun. Oh ya Bang Hasan. Terima kasih Bang Hasan. Syukron. Bang FDS pasti poinnya mantap dapat juga nih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Willy agamanya apa Bang Willy? Ya gimana Bang? Enggak, Bang Willy agamanya apa? Ya, jadi sebelum ada kesalahpahaman di antara kita ya di room ini, jadi aku izinkan aku berstatement sedikit ya tentang kesaksian aku ini. Aku ini masih Kristen, tapi Kristen yang sudah tidak menuhankan Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan, tapi beliau hanyalah nabi atau utusan sama seperti nabi-nabi pada umumnya ya. Jadi sebelumnya aku berstatement dulu ya. Aku pikir dulu ya, sabar Bang. Aku pikir dulu sebelum sampai ke titik saat ini ya, kekristenan itu adalah agama yang benar Bang, dan agama yang diturunkan dari langit ya melalui putranya yang bernama Yesus itu. Iya Bang. Ya biar aku kesaksian dulu biar tidak ada kesalahpahaman di room ini ya. Iya, makanya aku tanya karena abang tuh agamanya apa? Iya. Ya, biar aku lanjutkan dulu Bang, sedikit lagi Bang. Sebentar dulu Kingdom. Di sini sudah ada lawannya Kingdom. Di sini sudah ada lawannya Kingdom. Bang Willy Awen silakan berdebat sama Kingdom. Ya, sabar. Aku bernarasi dulu ya, biar ini Bang Kingdom ini mengetahui bahwa aku ini Kristen yang bagaimana. Oke, aku lanjut ya. Jadi Yesus itu tapi setelah sebelum abang bernarasi, sebelum abang bernarasi, saya mau katakan gini aja abang. Berkatalah jujur sejujur-jujurnya ya. Jadi kita di sini kita tidak mau mendiskreditkan siapapun juga, kita nggak mau menipu siapapun, terutama para penonton di bawah ya. Kita berkata jujur, kesaksian kejujuran dari diri kita. Kalau kita memang Kristen, kita katakan Kristen. Kalau kita bukan Kristen, jangan katakan kita Kristen. Jadi sejujur-jujurnya. Oke, lanjut abang. Oke, ya sudah ya. Jadi aku lanjut Bang ya. Tapi setelah menerima kebenaran itu sendiri Bang ya, maka kebenaran itu memerdekakan aku. Aku jadi mengerti Bang dan paham bagaimana agama yang sebenar-benarnya sesat dan menyesatkan. Yang benar-benar dari sibilisis itu adalah kekristenan itu sendiri Bang ya, yang menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus. Padahal Yesus sendiri menuhankan satu Tuhan di surga. Ayatnya ada di, abang boleh buka di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, kata Yesus. Oke, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Abang, saya mau tanya nih, Abang. Kan Abang tadi katakan bahwa Abang itu mantan Kristen, ya kan? Dan Abang berkata bahwa Yesus itu berbuat dosa, betul? Bukan mantan Kristen, Bang. Sampai saat ini aku masih Kristen. Tapi Oh, Kristen yang baik. sudah tidak Oke. menuhankan sosok makhluk yang bernama Yesus. Oh, oke. Tadi kan Abang katakan bahwa Yesus itu berbuat dosa, ya kan? Ya, benar sekali, Bang. Banyak sekali dosa-dosa dari si Yesus itu sendiri, Bang. Oke, coba kamu sebutkan di mana dosanya Yesus dan saya akan buktikan bahwa Yesus tidak berdosa. Oke, baik. Abang dengar ya. Biar aku bernarasi. Setelah aku bernarasi, baru Abang Iya, enggak usah tambahkan narasi kasih aku lagi, atau kasih tunjuk datanya aja. Iya, Abang mute dulu lah. Oke, jadi begini Bang ya. Bahkan Yesus sendiri mempunyai dosa-dosa. Bagaimana mungkin seorang yang Tuhan, kata Guru Masak, mempunyai dosa? Sejatinya Tuhan yang sebenarnya itu suci dan tidak mempunyai dosa. Bahkan sekecil biji sesawi pun ya. Bahkan Yesus pun mempunyai dosa. Dosanya apa? Sabar Bang, iya. Biar aku lanjutkan. Abang dengar dulu lah. Selesai aku bernarasi, baru dosa Abang Yesus lanjutkan itu bernarasi. Oke, akan aku tunjukkan dosa-dosa Yesus itu ya. Sabar, ini di sini agak voice karena tempat kerja. Oke. 9 dosa Yesus di dalam Bible. Yang pertama, Bang, Abang dengar baik-baik ya. Yesus mengobrak-abrik dagangan orang dan mengusir orang yang mencari nafkah. Di Matius 21 ayat 12, Abang boleh buka. Markus 11 ayat 15 sampai 16, Yohanes 2 ayat 13. Dan dosa kedua Yesus yakni Yesus membodoh-bodohkan muridnya. Di Lukas 24 ayat 25. Dosa ketiga yakni Yesus mencuri keledai orang Matius. Matius 21 ayat 1. Dosa yang keempat, Yesus berdusta, tidak datang ke pesta orang Yahudi, tapi diam-diam dia datang. Di Yohanes 7 ayat 8. Dosa kelima, Yesus menghina wanita dengan mengatakan anjing ke wanita di luar Yahudi. Matius 15 ayat 25. Dosa keenam Yesus yakni merendahkan ibunya dengan mengatakan hai perempuan. Lukas 13 ayat 12. Dosa ketujuh Yesus yakni Yesus sembarangan mengutuk pohon ara. Di Matius 21 ayat 18. Dosa ke-8 Yesus yakni Yesus tunduk pada iblis. Markus 5 ayat 11. Dan dosa terakhir yakni dosa ke-9 di antara dosa-dosa lainnya yang masih banyak, yakni Yesus menyuruh membumbung manusia yang tidak menyukainya, yakni di Lukas 19 ayat 27. Dan kepada api-api, mohon dicatat ya dosa-dosa dari Yesus ini untuk menyangga bahwa Yesus itu adalah manusia yang tidak berdosa. Sekian Bang, lanjutkan. Baik, saya tidak mau mendiskusikan apa yang kamu sampaikan tentang 9 dosa Yesus itu, karena saya rasa nggak berguna juga membahas ini karena Anda sebenarnya nggak paham apa yang Anda sebutkan tadi ya. Saya hanya mau titik beratkan turning point-nya adalah di perkataan kesaksian kamu ini. Saya mau membuktikan bahwa kamu berkata bahwa kamu masih Kristen sampai sekarang ini. Saya tanya Anda, dulu Anda itu bergereja di mana? Dan sekarang apakah masih bergereja atau tidak? Saya akan membuktikan dulu, ini benar-benar orang yang bisa dipercaya tidak dari perkataanmu. Kalau betul kamu itu bisa dipercaya dalam perkataanmu, maka saya akan lanjutkan membahas 9 dosa yang kamu sebutkan tadi. Sekarang saya mau Anda memberikan kesaksian di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang di sini. Apakah Anda itu benar-benar Kristen dan di mana Anda bergereja? Coba Anda sebutkan. Boleh Bang, boleh. Kesaksian apa yang Anda inginkan dari saya? Bahwa Yesus itu Tuhan atau bagaimana? Atau saya tidak membahas itu. Saya mau melihat dari dirimu ini benar-benar kamu ini Kristen apa bukan? Atau seperti apa Bang? Enggak. Saya mau Anda buktikan di room ini ada 160-an orang ini. Kamu buktikan bahwa benar-benar kamu orang yang jujur, orang yang benar yang bisa dipercaya dari perkataanmu. Saya tanya Anda ini Kristen dari gereja mana?
Dia memang Kristen, Kingdom. Aku ya. Nggak usah. Saya nggak tanya Anda, otak waras. Saya mau tanya. Otak waras paling mengerti aku. Iya. Sebelum coba kamu jawab. Iya, aku sudah hadir di room Muslim. Nah, gini Kingdom. Yang ada. Permasalahannya apa? Dia ngaku Kristen tapi tidak menyembah Yesus, dan dia menyembah Yesus. Permasalahannya apa? Gini, sister. Saya di sini saya hanya mau lihat kejujuran. Lihat terus permasalahannya apa? Dia udah mengakui, dia mengatakan dirinya Kristen, itu sudah murtad kalau dia memang Islam. Iya, nggak simpel aja. Lalu kau meragukan apa? Saya perlu ragukan dia, apakah dia orang jujur, orang benar apa enggak? Lah, dari perkataannya. Kalau dia nggak jujur, otomatis dia udah murtad. Permasalahannya apa? Lanjut aja diskusi. Permasalahannya kan banyak orang sekarang yang berjualan di luar sana hanya berjualan untuk apa? Uang. Iya, salah satunya dia sedang menjual kekristenan. Yang suka berjualan dan menambah jemaat itu bukan Islam. Sister, dengarkan dulu. Makanya semua teman-teman Islam juga harus belajar untuk membuktikan seseorang kalau dia bilang dari ini diskusi. Kalau dia memang mengakui dia Kristen, jangan dia dulu ngebelain Bibelnya. Jangan dulu bantah saya, biar saya ngomong dulu. Awet kan rumah, Awen. Ribet kali nih orang ini. Makanya saya otak waras ini juga saya belum selesai sama dia. Di mana narasi, di mana datanya Kristen itu harus yang menyembah Yesus? Saya ini lagi head sama Willy. Sebentar, saya tanya ya. Saya tanya sama kau ya, Kongdom ya. Di mana datanya yang mengharuskan kalau Kristen itu harus nyembah Yesus? Oh, memang. Orang Kristen. Di mana datanya? Orang Kristen. Iya. Apa? Awet, tunjukkan foto Yesus rumahmu. Wah, kalau mau menunjukkan nggak bisa ini. Aku lagi di daerah ini. Yaudah. Jadi begini. Waras ya. Posisi aku sekarang ada di posisi Sulteng. Oke. Aku tunjukkan. Kita udah on cam itu. Kau mana muka jelek kau? Makanya saya mau pastikan dia ini orang jujur apa? Udah gini ya. Willy Allen dia sudah seringkali dicurigai bukan Kristen. Dulu dia pernah on cam, bahkan KTP itu pakai Kristen. Itu fakta. Otak waras. Saya juga belum selesai sama Anda. Anda mengaku Anda ini pendeta, ya kan? Saya pendeta Garis Lurus, penginjil, pengikut setia Yesus. Oke. Kamu pendeta di mana dulu? Lanjut. Kamu pendeta di mana? Kamu pendeta di mana? Ini udah ketakutan. Mencari Yesus. Ini udah ketakutan karena saya mengejar dirinya. Bang Kingdom. Sekarang otak waras. Saya mau tanya Anda pendeta di mana dulu? Bang Kingdom, dengar dulu Bang Kingdom. Bentar. Ini kan kita ruang diskusi yang pertama. Yang keduanya, kalau abang meragukan tentang Bang Willy, abang mesti sadari juga banyak hal di tengah-tengah kekristenan itu kan mempunyai paham yang berbeda-beda. Narasi Bang Willy ini bukan hanya Bang Willy saja, seperti pemahaman saksi Yehova, pemahaman saksi Yehova itu bukan Kristen. Mereka, kalau Unitarian gimana? Saksi Yehova itu bukan Kristen. Yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan itu bukan Kristen. Itu kan narasi abang. Lah bukan narasi, tetapi memang. Makanya gitu. Standar dari ya. Saya jelaskan ya. Kristen itu ada 60.000 denom. Iya, itu mesti abang. Mana itu? Denom pun gak masalah. Ya udah. Sekarang otak waras. Saya tanya Anda ini dulu pendeta di mana? Ini data saya nih, saya KBP nih, saya dulu. Oke, HKBP itu Protestan atau Katolik? Protestan, ini. Protestan. HKBP mana? Ini data. Iya, betul, itu data. Kamu belajar pendeta di mana? Ini bahasa ini semua data. Iya, saya udah paham itu. Kamu sudah buktikan. Kamu sudah buktikan. Kamu pendeta belajar. Gini Kingdom, sekarang kau nanya-nanya gitu, kau ngaku pendeta di mana? Apa kau belajar pendeta di mana? Itu yang kita jawab dulu saya. Jawab dulu saya. Anda pendeta, Anda sekolah pendetanya di mana? Ini kau kan bertanya, udah saya tunjukkan kok mesti. Apa lagi kau ini AKBP? Kingdom nih, AKBP, kartu anggota AKBP ini asli semua. Iya, Anda sekolah pendeta di mana?
Iya, kalau saya sudah kepastikan Bethlehem Yerusalem saya tahu. Di mana Vatikan itu ada sekolah, ada teologi Protestan di sana. Wah, kau terguncang kau. Saya ini penginjil, paham kau? Di mana Vatikan itu ada sekolah teologi Protestan? Di mana Vatikan itu ada sekolah, ada teologi Protestan? Di mana? Udah skip aja Bang Kingdom. Di mana Vatikan itu ada sekolah, ada kampus Protestannya. Udah nggak usah itu dulu Bang. Harusnya tadi aku berikan data, dia balas Iya, data. itu aja Bang Banta. Jadi jangan menyerang pribadi. Lanjut terus. Dia menyerang pribadi aja dari tadi. Kingdom, kalau kau nggak tertib, aku tendang kau ya. Kalau kau nggak tertib, aku tendang kau. Ini kan ruang diskusi. Jadi otak Dari waras. tadi nyerocos. Bang Willy tadi cuy, udah dah. menampilkan Turun, cuy, bahwa cuy, cuy. Dah turun. Ribut aja. bahwa ada beberapa hal yang secara alkitabiah ternyata Yesus juga, bagi orang-orang yang menuhankan Yesus kan udah balik ke sekolah menuhankan Yesus, bahwa dia itu pribadi yang kudus Apa kewenangan si Kingdom ini karena ada menginterogasi semua orang di keiliahan sini? pada diri dia. Kalau nggak mau diskusi udah nggak usah diskusi. Kau yang penipu. Ya, jadi gini kan kawan. Ya, orang-orang Kristen ini sangat terguncang ketika kita bongkar, kita jujur. Dia nggak percaya. Padahal saya punya data asli semua. Ya, justru saya keluar dari kekristenan. Kenapa? Memang tidak ada kebenaran di Kristen itu. Datanya, faktanya jelas. Lukas pun bukan Lukas penulisnya, Yohanes bukan Yohanes penulisnya. Nah, itu yang abang bantah Bang Kingdom. Untuk membenarkan narasi. Kalau abang data benar itu data dari internal Kristen sendiri. Kalau ini kan iya, abang kan berdiri atau kita katakanlah menurut iman abang di atas kebenaran. Ternyata teman-teman abang ini yang dia katanya, kita anggap selain Bang Otak Waras lah, Bang Willy dengan tegas menyatakan dia juga seorang Kristen pengikut Kristus tapi tidak menuhankan. Dia dengan tegas menyatakan banyak hal di dalam Alkitabiah juga mengkritisi tentang kepribadian Yesus. Karena yang difahami secara Alkitabiah di dalam Roma 7 nomor 5 tadi, ketika dia menjadi manusia, dia terikat akan dosa dan hawa nafsu. Dia bisa melakukan kekhilafan, dia bisa melakukan kesalahan, dia bisa merasakan lapar, ngantuk, marah, bersedih. Sekarang jelaskan apa bantahan abang tentang yang dijelaskan sama Bang Willy tadi. Begitu. Bukan abang tanya, kamu Kristen di mana? Benar gak apa? Kristen di mana? Kamu tidak Kristen. Itu tidak seorang apologet yang bagus di dalam iman Kristen. Apologet itu kan artinya membentengi iman Kristen itu. Pembelanya. Adanya arus-arus yang menggigis iman Kristen. Itu yang harus abang jelaskan. Bukan abang tanya, Willy ini Kristen enggak? Ini Otak Waras benar pendeta. Itu kan nggak dapat poin kita bang. Teman-teman abang yang Kristen, dengan narasi abang itu dia tidak dapat pembenaran. Apologet yang abang bangun itu nggak dapat dia. Nah, ini sekarang Bang Willy ini menjelaskan tentang adanya dosa pada Yesus. Ini kau Kristen enggak? Kau asli apa enggak? Kau jujur apa enggak? Sedangkan kita tanya, dia ngaku pendeta, dia aja nggak mau jujur di mana dia sekolah pendeta. Pernah kita tanya, dia nggak pernah sekolah pendeta, tapi ngaku pendeta. Makanya aku sering sebut dia tuh pendeta abal-abal. Begitu bang. Ujuk-ujuk jadi pendeta itu si Kingdom itu. Makanya narasi Bang Kingdom atau sikap abang itu kadang bukan abang sendiri yang kena bang, itu kekristenan jadinya. Biasanya orang yang suka bohong dia akan mencurigai orang lain sebagai bohong. Nah, itu dia. Sebenarnya bukan suka bohong ya si Mbak siapa ini ya, tapi dia itu sudah tidak ada data buat penyangga data yang aku berikan. Iya, makanya itu yang membahayakannya. Ya, makanya Kingdom itu sudah terguncang ya, mengetahui bahwa Yesus pun ternyata mempunyai dosa, bahkan banyak sekali ya. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah bukanlah Tuhan sejatinya. Iya, harusnya dia menganggapnya data yang sudah kuberikan dengan data yang lain, jangan menyerang pribadi ya, seperti itu. Karena Yesus dengan tegas menyatakan di dalam Yohanes 17 nomor 3 itu,
untuk mendapatkan hidup yang kekal itu selain mengakui satu-satunya Allah yang benar dan dia itu adalah utusan. Kerap kali dia mengajarkan kepada sahabatnya, kaumnya, orang-orang Israel di saat itu. Ya, dia begini, menyatakan Bang. diri dia adalah Sedikit, utusan. Sedikit Bang, ya lanjut, itu Bang. kan sudah terguncang tadi sampai dia kejang-kejang kan. Naikkan kembali lah, naikkan ulang itu si Darni itu biar ku tampol ulang dia ya. Lanjut Bang. Udah pergi dia, Bu Darni. Nggak berani dia di sini. Begitu Bang Kingdom. Makanya kita bukan hanya secara iman Islam ya, tetapi kita lihat di Alkitab Abang sendiri yang nggak kita sepakati adanya keilahian pada diri Yesus, karena secara Alkitabiah dan penjelasan teologi kekristenan jelas menjelaskan bahwa dia itu ketika dia menjadi manusia itu dia murni manusia, makhluk ciptaan Tuhan. Begitu Bang. Jadi iman Kristen ini dibangun berdasarkan asumsi dan syaknya apa ya, sangka-sangka saja, berdasarkan dogma, tidak dibangun berdasarkan Alkitabiah. Dia bisa membela Tuhannya kan. Oh tetap ini si Yesus Tuhan. Oh bilang Yesus bukan Tuhan apa? Harusnya kan gitu kan, bukan bikin apa namanya seperti itu. Bukan nanya mana foto Yesus, mana foto salib kamu, kan enggak kayak gitu. Iya, dia itu kan bernarasi seperti itu kan karena sudah doktrin dan dogma dari bapak-bapak gereja sendiri kan. Siapa yang ngajarin lu gitu kan? Itu aja yang mereka tahu. Ibarat kata dia malah bertujuan gini, emang siapa yang ngajarin lu kalau Yesus sudah bukan Tuhan gitu kan? Harusnya dia bantah dengan ilmu dia, bukan mau ngamuk sama sumber yang ngajarin Bang Willy atau Bang Ota cerdas gitu kan. Iyalah, bagi teman-teman Kristen yang apa nih untuk membela imannya, bahwa Bang Willy mengatakan di dalam kemanusiaan Yesus dia terikat akan kesalahan dan dosa itu dengan beberapa poin yang Bang Willy tunjukkan, bisa enggak dijelaskan bagi teman-teman Kristen? Benar sekali Bang. Ya coba. sudah berserak semua ini oten-oten kan, sudah pada turun semua itu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Loh, dua kaki Kak Tin. Aduh, ngeri kali dua kaki. Apa dia? Dua natur Kakak. Kagak, satu doang. Nek, teman-teman Kristen untuk membela imannya tentang narasi Bang Willy bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya itu dalam Roma 7 nomor 5 dia terikat akan hawa nafsu dan dosa. Itu poin-poin yang dijelaskan sama Bang Willy itu akan kesalahan dan dosa Yesus, itu kekhilafan Yesus. Gini Bang Willy, kita lanjutkan aja diskusi ya. Gimana? Ini kan temanya kan Kristen ikut ajaran Paulus penyesat ya gitu kan. Nah, di sini Bang Willy setuju tidak? Oh, sangat tidak setuju itu, karena kita tahu sendiri Paulus itu siapa ya kan. Paulus sendiri kan sudah tidak istilahnya itu kan sudah tidak jelas kan, siapa kakeknya, siapa bapaknya. Berarti jangan begini Mbak, jangan-jangan Paulus ini adalah tokoh-tokoh 50 yang diciptakan oleh pemerintah Roma itu sendiri ya, buat meluruskan merusak ajaran Yesus, mereka Bang. punya ajaran-ajaran ya, untuk merusak ajaran Yesus dan mengajarkan ajaran-ajaran pagan dari Roma, dari Romawi itu sendiri. Seperti kemungkinan itu ya. besar ada. Coba orang awam bisa menjelaskan enggak? Sampai Bang Willy dia membangun asumsinya seperti itu. Ada telepon masuk. Ya, lanjut Bang. Gimana Bang orang awam? Bisa dijelaskan? Kristen Bang orang awam. Kristen Kak. Sama pagi. Kecium baunya tadi udah. Nah, di sini kan temanya kan ada ini. Nah, Bang Willy Awen juga dia Kristen gitu kan. Dia tidak setuju gitu. Tapi narasinya Paulus ini kemungkinan fiktif. Aku turun aja Bang Kucang ya. Kalau bisa Bang orang awam ada temannya bisa menguatkan narasinya biar ada kawannya. Soalnya kita
Nggak, begini Kak. Saya cuma mau menanggapi itu dosa yang ada pada pura-pura bisu dia, nggak mampu jawab. Turunkan aja yang pura-pura bisu itu. Ya, mau menanggapi dosa Yesus yang dikatakan oleh Willy itu, yang salah satunya itu tentang berjualan yang berjualan di itu, yang marah karena apa, Bang Willy? Itu mengusir-ngusir para pedagang. Di bait Allah. Ya, di bait Allah, betul. Itu kan salah satunya kan, orang kan tidak boleh berdagang di bait Allah, kan begitu. Makanya Yesus itu marah. Apa dosanya? Apa salahnya dia melarang? Kan begitu. Nah, berarti itu cuma salah satu dosa dari sekian banyak dosa yang sudah ini Bang Willy. Bentar dulu, otak waras, tenang otak waras, ini saya dengan Bang Willy nih. Nah, jadi begitu. Jadi tidak layak orang berdagang di rumah ibadah. Kan seperti itu. Apa dosanya? Apa salahnya dia melarang orang yang berdagang di rumah ibadah, kan begitu? Coba Anda jawab, Anda jawab dulu. Saya jawab. Apa salahnya? Apa permasalahannya? Terus itu bukan melarang, mengobrak-abrik, ya, menghancurkan. Iya. Kalau melarang kita beda jauh dengan mengobrak-abrik, menghancurkan dagangan. Orang hidup susah-susah berjualan untuk nafkah, diobrak-abrik, dihancurkan dagangannya. Itu. Nah, di situ pemikiran Anda otak waras, tapi Anda pemikiran Anda tidak sampai ke sana. Yang saya katakan tadi. Beda melarang dengan mengobrak-abrik. Begini, apakah boleh orang berdagang di rumah ibadah? Itu bukan di rumah ibadah, di pekarangan ya, di halaman ya. Saya pertanyakan, apakah boleh berdagang di rumah ibadah? Kalau memang ada larangan, larangannya di mana? Enggak, jawab dulu. Apakah boleh berdagang di rumah ibadah? Kamu kan bilang apakah boleh. Lalu larangannya di mana? Iya, sekarang coba jawab ya. Minta izin ya, kalau kenapa-napa ya biar aku dibawa aja. Soalnya boleh kerja ini. Coba. Enggak konsen ya. Makanya Anda dikatakan Anda itu tidak mengerti dengan ayat kitab itu. Boleh, ya kan? Emang di situ tertulis larangan. Dilarang berjualan di ya, menurut Anda ada nggak larangan di rumah bait Allah? Enggak. Itu menurut Anda. Itu kan di halaman. Itu kan menurut Anda. Iya, itu kan menurut Anda. Nggak boleh, di mana ada larangan? Dengar ya, berarti orang boleh berdagang. Berarti orang boleh berdagang di bait Allah ya. Enggak, ini yang di bawah ini mendengar semua ini. Narasi Anda berarti boleh ya berdagang di bait Allah ya. Aduh, congor ini. Itu lokasinya di pekarangan, bukan dalam bait Allah. Pertama, kedua, Yesus kan melarang itu mengobrak-abrik, menghancurkan. Apa nggak kasihan orang beli barang mahal-mahal, diobrak-abrik? Bukan di dalam bait Allah, di pekarangan kok lokasinya. Kedua, dia bukan melarang, menghancurkan. Apakah boleh berdagang di bait Allah? Boleh. Di bait Allah boleh ya, berarti boleh berdagang di masjid ya? Di luar, itu di luar. Banyak kok yang jualan di masjid. Di pelataran. Berarti boleh berdagang di dalam masjid ya? Boleh di luar pekarangan. Tapi yang dilakukan sama Yesus ini menghancurkan, mengobrak-abrik. Ayo, apa mau kau bantah lagi? Yang dilakukan Yesus itu tidak melarang, bukan menertibkan, tapi mengobrak-abrik. Ayo, di mana? Apalagi bantahanmu? Enggak, saya enggak mau membantah lagi karena Anda itu dapat karena Anda itu tidak punya otak. Anda tidak bisa datanya larangannya kok nggak bisa. Malah nge-framing, oh berarti di bait Allah di